kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami kembali datang menghadap-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru yang boleh kami masuki. Juga kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan. Semua itu dapat kami peroleh hanya karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, di mana kami tidak pernah bisa luput dari perbuatan dosa. Ampunilah kami. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat mendorong kami lebih taat lagi kepadamu. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 22a. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Cintailah Pekerjaanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan bekerja. Bekerja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sesungguhnya Tuhan telah lebih dahulu bekerja mempersiapkan segala sesuatunya bagi manusia. Tuhan menyediakan bumi ini bagi manusia ciptaannya untuk dikelola. Tuhan telah menyatakan kehendaknya tersebut di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 agar manusia menaklukkan dan menguasai bumi. Manusia pertama diminta untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ada banyak pekerjaan yang akhirnya dapat dilakukan oleh setiap manusia dari apa yang telah disediakan Allah sejak awal penciptaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika pada zaman sekarang ini, orang-orang semakin kreatif di dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya, ini adalah sebuah anugerah. Roda perekonomian digerakkan oleh semua orang, dimulai dari hal-hal yang kecil, pengusaha besar, bekerja di bidang barang dan jasa, bekerja mandiri ataupun sebagai karyawan, juga bekerja di lembaga pemerintahan. Pekerjaan yang berbeda-beda itu dipercayakan oleh Tuhan untuk kita sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Dan semua pekerjaan itu adalah sama di mata Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang melawan hukum dan merugikan orang lain. Yang membuatnya berbeda hanyalah dari bagaimana kita mengerjakannya, dengan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, yang menunjukkan kecintaan kita kepada pekerjaan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sayangnya masih banyak orang yang suka membanding-bandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain, menjadikan besarnya keuntungan atau pendapatan yang diperoleh menjadi sebuah tolak ukur, seperti tolak ukur kesuksesan dan tolak ukur penghormatan kepada seseorang. Sehingga tidak jarang hal-hal demikian menimbulkan iri hati, patah semangat, bermalas-malasan, rendah diri, dan bahkan berlaku curang atau mencari jalan pintas untuk mendapatkan lebih. Manusia mulai menghina atau menganggap rendah orang lain dengan melihat pekerjaan yang dilakoninya. Manusia sudah mulai melupakan hakikat dari bekerja yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah mencuci mata rohani kita bahwa besar kecilnya sebuah pekerjaan. Bila kita mencintai pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan memberikan dampak positif di dalam pikiran kita dan bisa menikmatinya
memberikan kegembiraan bagi diri kita. Mari cintailah pekerjaan yang kita miliki saat ini. Kerjakanlah apapun yang menjadi tanggung jawab kita dengan hati yang gembira, walau menurut kita tidak sebanding dengan hasil pekerjaan orang lain. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengaku sebagai orang yang percaya, maka kita tidak boleh bekerja dengan sembarangan. Cintailah pekerjaan itu. Jadikanlah setiap pekerjaan kita untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Bagi yang masih mencari pekerjaan, semangatlah. Allah sudah menyediakan segalanya untuk kita usahakan. Gerakan hati untuk mau memulai sesuatu yang baru. Hargai setiap pekerjaan yang boleh kita terima, yang boleh kita lakukan. Libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan menghina pekerjaan orang lain yang menurut ukuran kita rendah. Ingatlah, kita sama di mata Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan, maka pekerjaan itu akan membawa sukacita untuk kita dan bagi semua orang. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Betapa indah firman-Mu Bapa. Betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu menuntun hidup kami agar kami mencintai pekerjaan kami. Karena ketika kami mencintai pekerjaan kami, maka kami sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kami itu. Kami boleh melangsungkan kehidupan kami, karena pekerjaan yang diberkati Tuhan akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Bukalah hati dan pikiran mereka untuk mengetahui apa saja sesungguhnya yang telah Engkau sediakan untuk bisa diusahakan. Berilah kesempatan bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa keluar dari himpitan ekonomi yang mungkin dirasakan saat ini. Dan mohon ajarkanlah kami untuk saling menghargai sesama kami. Kami tidak menghina orang lain. Kami tidak menganggap rendah orang lain karena pekerjaannya. Karena kami adalah umat-Mu, ciptaan-Mu yang sama di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah seluruh kami yang saat ini dapat berpeluang mendengarkan firman-Mu ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dan biarlah kami selalu memuji dan memuliakan-Mu di setiap langkah dan tarikan nafas kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ya Roh Kudus yang senantiasa beserta kami. Terimalah doa ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.